Timnas Indonesia U23 melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Korea Selatan. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat dini hari, 26 April 2024, skuad Garuda lolos setelah menang drama adu penalti dengan skor November 10. Laga Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan berakhir imbang 2-2 selama 90 menit waktu normal. Dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Rafael Struijk pada menit ke-15 dan menit ke-45 keempat. Adapun gol Korea Selatan didapat melalui gol bunuh diri Komang Teguh pada menit ke-45 dan aksi Jeng Sangbin pada menit ke-84. Pada babak adu penalti, pemain Korea Selatan, Kim Min-woo, 2 penalti, Lee Kang-hee, Hwang Jae-won, Paik Sang-hun, Byun Jun-soo, Hong Yoon-sang, Cho Hyun-taek, Jeon Sang-bin, dan kiper Baek Jong-beom berhasil melakukan tugasnya. Kang Sang-hyun gagal, sedangkan tendangan kedua Lee Kang-hee mampu ditepis kiper Hernando Ari. Di kubu Indonesia, Ramadan Sananta, 2 penalti, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Jim Kelly Schroyer, Rizky Ridho, kiper Hernando Ari sukses. Hanya Arhan Fikri yang gagal. Arhan menjadi penentu kemenangan Indonesia. Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain 11 pertama. Tetap menggunakan formasi 3-4-3, ia memainkan Komang Teguh menggantikan Muhammad Ferrari yang sebelumnya menjadi pemain utama pada laga menghadapi Yordania dalam laga terakhir penyisihan Grup A. Komang bertandem dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di lini bertahan. Shin Tae-yong juga mengubah komposisi di bek sayap. Sisi kiri tetap menjadi milik Pratama Arhan, sedangkan di sisi kanan, ia memilih menurunkan Rio Fahmi untuk menggantikan Fajar Faturrahman. Korea mencoba tampil menekan sejak awal babak pertama. Tim Taguk Warriors menghadapi strategi pressing tinggi para pemain Indonesia sehingga kesulitan menguasai bola dan mendekati area kotak penalti kiper Hernando Ari Sutaryadi. Usaha Korea sempat berbuah hasil pada menit ke-7. Berawal dari skema tendangan bebas yang memicu kerumunan di area kotak penalti, tendangan keras Lee Kang-hee tak mampu diblok dengan sempurna oleh Hernando. Gol itu sempat membuat Korea unggul. Namun, VAR membatalkan gol tersebut karena ada seorang pemain Korea yang berada dalam posisi offside. Timnas Indonesia mampu keluar dari tekanan pemain Korea setelah pertandingan berjalan 10 menit. Indonesia berhasil mencuri gol pertama pada menit ke-14. Berawal dari skema serangan balik, Rafael Struijk berhasil memanfaatkan blok tak sempurna dari barisan pertahanan Korea. Ia melepaskan tendangan jarak jauh ke arah sudut kiri gawang Baek Jong-beom. Mendominasi laga, Korea Selatan baru bisa menyamakan pada menit ke-45. Berawal dari umpan silang di sisi kiri pertahanan Indonesia, Eom Ji-seong berhasil menyambut bola. Arah sundulannya berbelok setelah terkena blok Komang Teguh dan mengarah ke gawang Indonesia. Skor 1-1. Keunggulan Korea tak bertahan lama. 4 menit masa injury time, Struijk mengembalikan keunggulan Indonesia. Berawal dari umpan panjang Ivar Jenner, Struijk berhasil memanfaatkan kebingungan di lini bertahan Korea. Sentuhannya mengelabui kiper Baek Jong-beom. Skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga turun minum. Statistik menunjukkan bahwa laga berimbang. Korea mendominasi 51,1% penguasaan bola berbanding 48,9% untuk Indonesia. Meski begitu, Korea hanya berhasil membuat 1 peluang bersih, sedangkan Indonesia memiliki 7 peluang mencetak gol dan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Pada babak kedua, Korea Selatan mengambil inisiatif serangan pada babak kedua. Pelatih Hwang San-hong memasukkan Kang Sang-hyun dan Liang Jun untuk mengganti Lee Tae-seok dan Kim Dong-jin. Perubahan itu membuat Indonesia sempat terkurung hingga 10 menit awal. Indonesia praktis hanya mengandalkan serangan balik. Pada menit ke-54, Struijk punya peluang untuk menambah golnya setelah memanfaatkan umpan Rizky Ridho. Sayangnya, tendangan Struijk masih melenceng. 4 menit berselang, Marcelino yang punya peluang, tetapi tusukannya dari sisi kanan pertahanan Korea gagal berbuah gol. Pada menit ke-70, Korea Selatan harus bermain dengan 10 pemain setelah Liang Jun diganjar kartu merah.
Ia dianggap melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Justin Hubner. Bermain dengan 10 pemain, Korea justru semakin agresif dan Indonesia kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-75, Korea Selatan memiliki peluang lewat tendangan bebas, tetapi Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang. Timnas Indonesia lengah menjelang akhir pertandingan. Melalui skema serangan balik pada menit ke-84, Hong Yun Sang melepaskan umpan panjang pada Jeng Sang-din yang tak terkawal. Ia melepaskan tendangan mendatar yang tak mampu dihalau Hernando Ari. Skor 2-2. Indonesia berusaha keluar menyerang, tetapi Korea menerapkan garis pertahanan yang dalam sehingga menyulitkan para pemain skuad Garuda menembus kotak penalti. Di sisi lain, Korea mampu bermain lebih tenang. Dengan 10 pemain, mereka justru mampu membangun serangan yang lebih berbahaya. Lanjut pada babak perpanjangan waktu. Timnas Indonesia gagal menunjukkan dominasinya meski punya keunggulan jumlah pemain. Mereka gagal membongkar permainan rapat Korea Selatan di lini pertahanan. Tak ada peluang tercipta pada babak pertama perpanjangan waktu. Shin Tae-yong melakukan perubahan. Ia memasukkan Jim Kelly-Sroyer dan Arhan Fikri untuk menggantikan Fajar Fatur Rahman dan Ivar Jenner. Ramadan Sananta juga masuk menggantikan Witan Sulaiman. Peluang matang Indonesia dapatkan pada menit ke-111 lewat Sroyer memanfaatkan bola muntah tendangan Justin Hubner. Namun, peluang kembali terbuang. Pada menit ke-115, Indonesia dapat peluang lagi lewat Nathan Choi. Tendangan keras dari luar kotak penalti melambung tipis di atas mistar gawang Korea. Sananta mendapatkan peluang memanfaatkan umpan lambung Marcelino. Namun, sundulan masih melebar. Statistik pertandingan selama 120 menit menunjukkan dominasi Indonesia dalam penguasaan bola sebesar 52,9% berbanding 46,9% untuk Korea. Indonesia menciptakan 20 peluang mencetak gol, 5 diantaranya tepat sasaran. Korea memiliki 8 peluang dan hanya 2 yang mengarah ke gawang. Tak ada gol tercipta hingga babak perpanjangan waktu selesai.